Begini cara membuat artikel atau postingan di WordPress biar kamu nggak salah. Nah, WordPress itu adalah salah satu layanan CMS atau Content Management System yang banyak orang pakai, yang banyak digunakan di tahun-tahun belakangan ini. Banyak yang sebelumnya itu menggunakan Blogger atau Blogspot hingga akhirnya beralih ke WordPress. Karena memang di situ banyak keunggulannya. Baik itu ada plugin, terus juga ada kelebihan untuk melakukan customisasi. Kita bisa bikin toko online, kita bisa bikin web company profile, kita bisa bikin website landing page untuk ngiklan kita. Nah, itu adalah salah satu keistimewaan dari WordPress itu sendiri. Baik, langsung aja kita coba untuk membuat suatu kaidah artikel, suatu postingan di WordPress yang baik dari alurnya sampai selesai dan sampai bisa dipublish dengan baik sebagaimana mestinya. Baik, langsung aja kita coba untuk login atau masuk ke dalam WP Admin atau dashboard WordPress itu sendiri. Silakan kalian coba gunakan untuk menggunakan user kredensial admin yang mana admin ini memiliki kebebasan untuk melakukan eksplorasi, untuk menginstal plugin bisa, untuk melakukan setting bisa, dan lain sebagainya. Jangan menggunakan akses editor, author, dan lain sebagainya, karena itu aksesnya hanya sebatas untuk menulis aja. Baik, di sini untuk membuat suatu artikel atau konten, kalian itu perlu perhatikan pada bilah bagian sebelah kiri ini. Untuk membuat artikel itu adalah pada bagian post, bukan bagian page. Di sini ada dua macam nih, ada post, ada page. Di sini, post itu fungsinya adalah untuk membuat suatu artikel atau suatu konten yang biasanya itu dipublikasikan secara cepat, timingnya juga cepat. Misalkan media berita nih, sehari bisa publish 100 artikel atau 300 berita seperti itu. Atau kalian itu bagi blogger profesional atau kalian itu pemilik website, kalian bisa publish misalkan 1 artikel sehari, 5 artikel sehari lewat menu post ini. Kalau menu page ini digunakan untuk membuat suatu halaman statis. Halaman statis itu biasanya nggak terlalu banyak berubah-ubah, seperti contohnya halaman seperti About Us atau tentang kami, Contact Us atau hubungi kami, terus juga ada Term and Condition, terus juga ada Disclaimer, terus juga ada Privacy Policy, dan banyak lagi lainnya. Nanti kalian itu masuknya ke page. Nah, tapi kalau kita mau membuat suatu artikel atau konten maupun postingan, kita itu pilihnya adalah post. Di sini post atau postingan, klik aja. Nanti kita bisa coba untuk membuat suatu artikel dan apa aja yang aku akan tekankan di situ biar kalian bisa tiru dan identifikasi juga. Baik, ini adalah salah satu menu atau fitur dari post atau postingan. Di sini ada beberapa riwayat, beberapa artikel atau konten yang pernah ditulis, judulnya apa, autornya siapa, kategorinya apa, tag-nya apa, komennya berapa, tanggal dipublish kapan, terus juga SEO details. Kalau kalian itu membuat suatu artikel atau konten, kalian harus mulai memperhatikan dari segi SEO. Nah, nanti akan aku jelaskan mengapa SEO penting dan plugin yang bisa kalian gunakan terkait SEO itu sendiri. Baik, di sini kita bisa langsung add new atau tambah baru untuk membuat suatu konten atau artikel. Di sini aku tidak ingin terlalu dalam karena ini memang bisa dikatakan cukup basic atau fundamental, jadi aku ingin jelaskan mengenai fitur-fiturnya aja yang ada di sini. Nggak terlalu dalam terkait SEO dan lain sebagainya, tapi nanti akan aku sedikit berikan pengenalan. Di sini ada judul. Judul adalah suatu tema atau headline yang akan kita buat rangkuman dari suatu keseluruhan konten atau artikel. Misalkan kita ingin membuat mengenai manfaat Zimuno. Nah, ini adalah manfaat Zimuno. Jadi di dalam suatu artikel atau konten tersebut, di sini keseluruhannya akan membahas mengenai manfaat Zimuno. Misalkan di situ ada sebanyak 5 manfaat, seperti untuk menghilangkan benjolan, terus juga untuk meminimalisir tumor, meminimalisir kanker, terus untuk sebagai daya tahan tubuh, dan lain sebagainya. Nah, di sini adalah judul. Sementara bagian yang ini, type atau choose a block, di sini adalah untuk membuat suatu artikel atau kontennya. Jadi di sini adalah isinya. Misalkan nih, sebagai salah satu contoh, manfaat Zimuno apa aja? Salah satu madu daya tahan tubuh terbaik berbasiskan herbal
Gimono telah tersertifikasi BPOM dan halal. Gimono sebagai produk lokal yang telah multinasional, terbuat dari bahan-bahan alami. Salah satu kandungan utamanya adalah madu. Baik, ini kita berikan pengantar terlebih dahulu nih. Kalau membuat suatu artikel atau konten, biasanya kita kasih pengantar terlebih dahulu. Gimono telah terjual di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Penjualan Gimono tercover oleh 3 distribution center mencakup Cilacap, Tangerang, dan Surabaya. Lantas, apa saja manfaat Gimono bagi daya tahan tubuh seseorang? Apakah sangat populer untuk menyeimbangkan kesehatan agar lebih stabil dan tidak mudah terkena penyakit? Baik, ini adalah salah satu kalimat atau paragraf pengantar. Kita buat yang namanya manfaat Gimono. Maka dari itu di sini kita coba untuk kasih namanya misalkan menjaga daya tahan tubuh, terus juga mengurangi risiko benjolan, antisipasi terhadap paparan radikal bebas, terapi kesehatan penderita tumor dan kanker. Misalkan nih sebagai salah satu contoh. Nanti kita bisa jelaskan. Ini poin pertama penjelasannya. Ini poin yang kedua. Ini poin yang ketiga. Dan ini poin yang keempat. Baik, di sini adalah salah satu artikel atau konten yang berhasil dibuat. Untuk formatting teksnya, ini ada di bagian atas. Ini misalkan ada paragraf, kita bisa ubah jadi heading seperti ini. Terus juga ada list atau bullet and numbering, terus juga ada quote, ada kode, ada kolom, terus juga ada group, dan lain sebagainya. Terus ini ada bold, dan italic, terus di sini juga bisa menyisipkan link, dan di sini kita bisa lihat banyak lagi yang lainnya. Nih, misalkan kalau kita seperti menulis di Microsoft Word pada umumnya, tinggal kita bold seperti ini, Ctrl plus B, terus juga Gimono telah terjual di seluruh Indonesia, Ctrl plus B, dan juga seperti ini. Ini adalah italic. Ini adalah salah satu konten tulisan yang ingin dibuat. Nah, nantinya kalian itu bisa lihat mengenai metadata. Metadata itu terkait kontennya, seperti metadata seperti tanggal dipublish, visibility-nya public atau private, terus juga autornya siapa, kalian bisa ganti, kategorinya masuk apa, product knowledge. Kalian juga bisa tambahkan feature image di sini. Kalian juga bisa tambahkan di sini image. Di sini tambah, terus nanti ada image. Di sini kita menggunakan plugin RankMath SEO sebagai salah satu standar artikel tersebut. Bisa kita indikatornya adalah SEO nih. Di sini 10/100 berarti jelek. Berarti kita harus memastikan basic SEO-nya, additional, title readability, content readability. Terus juga kita save draft. Nanti setelah itu kita preview. Desktop. Oke, preview in new tab. Nanti bentuk artikel atau bentuk kontennya bisa terlihat seperti ini. Sedang di load. Nah, seperti ini. Oke, kalian juga bisa di sini mengganti terkait mengenai URL-nya, terus juga autornya, kategori, feature image. Ini mirip seperti thumbnail. Dan di sini ada indikator terkait SEO. Jadi, kalian bisa mainkan di sini untuk metadata maupun SEO. Nanti kalian bisa publish dan otomatis nanti bisa langsung tayang seperti itu. Dan bisa diakses secara publik secara umumnya. Sangat mudah banget bagaimana cara membuat post atau artikel di WordPress.
Kalian bisa tiru beberapa hal yang aku lakukan di sini untuk menambah image juga seperti ini. Ada tambah di sini. Ini menggunakan Gutenberg. Nah, nanti kalian bisa coba untuk membuat artikel maupun konten di WordPress seperti ini. Jangan lupa tonton video tutorial di Huam Teknologi yang lain karena channel ini membahas tentang tips WordPress dan tips teknologi lainnya. Apabila dari kalian ada yang ingin ditanyakan, jangan lupa drop di kolom komentar. Nanti kita discuss bareng. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Huam Teknologi karena channel ini membahas tentang tips teknologi biar kalian semua nggak gaptek. Baik, terima kasih sudah menonton video kali ini dan sampai jumpa di video yang lain. See you!